Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, perkenalkan nama Ibu Gita Rizkiana. Hari ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 2, pembelajaran 1. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tema 9, kayanya negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam Indonesia, pembelajaran 1. Materi ajar pada hari ini adalah yang pertama, teks wawancara, yang kedua, hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, dan yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menemukan informasi dari seorang tokoh melalui teks percakapan dengan teliti. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan informasi dari seorang tokoh melalui teks percakapan dengan percaya diri. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan informasi yang telah didapat dan dibacakan di depan kelas dengan percaya diri. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai anggota masyarakat melalui teks bacaan dengan teliti. Yang kelima, siswa dapat memberikan contoh pelaksanaan kewajiban sebagai anggota masyarakat dengan cermat. Yang keenam, siswa dapat melengkapi tabel mengenai kewajiban sebagai anggota keluarga melalui diskusi kelompok dengan cermat. Yang ketujuh, siswa dapat membaca teks pemanfaatan sumber daya alam yang diberi oleh guru dengan cermat. Yang kedelapan, siswa dapat memberikan contoh pemanfaatan sumber daya alam dengan cermat. Dan yang terakhir, siswa dapat menunjukkan hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam di depan kelas dengan cermat. Nah, untuk materi yang pertama, mari sama-sama kita simak teks bacaan berikut. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya, bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke luar negeri. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Nah, di bawah ini adalah tabel contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam bukan logam. Ada aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua, ada sumber daya alam logam. Ada emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Dan yang ketiga, sumber daya alam industri. Ada berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, abses, dan gipsum. Nah, materi selanjutnya adalah wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab antara dua belah pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Nah, tujuan wawancara ini yang pertama, memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Baiklah, mari sama-sama kita amati contoh teks wawancara berikut. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu, boleh minta waktu sebentar untuk saya wawancarai? Oh, boleh. Terima kasih. Baik, ini dengan Ibu.
saya Fitri. Baik Bu Fitri, sudah lama menjual makanan di tempat ini? Ya, sudah lumayan lama, sekitar 15 tahun. Wah, lama sekali ya Bu. Ini makanan jenis apa saja yang dijual Bu? Ada spaghetti, gorengan, dan mie rebus. Pemasukan Ibu per hari biasanya dapat berapa? Biasanya sih 100.000, tapi kalau sepi ya paling 50.000. Apakah keluhan Ibu saat berjualan di kantin ini? Kadang air mati, jadi kalau mau mencuci susah, terus uang kas naik terus, dan banyak pedagang baru yang bikin pelanggan saya berkurang. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Ya, sama-sama. Semoga dagangannya laris ya Bu. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kita sudah sampai pada materi terakhir, yaitu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama, hak dalam masyarakat. Hak hidup tenang dan damai, hak menikmati lingkungan yang bersih, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak bebas memilih, memeluk, menjalankan agama yang diyakini, hak berpendapat dan berorganisasi, hak mengembangkan budaya daerah. Selanjutnya adalah kewajiban dalam masyarakat. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan di tempat tinggal, kewajiban menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, kewajiban mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang tertimpa musibah, mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat seperti musyawarah, kerja bakti, dan gotong royong. Baiklah, itulah tadi materi dari tema 9 Karya Negeriku, subtema 2 Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pembelajaran 1. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.